Halo teman-teman semua dan Bapak dosen sekalian. Nama saya Sofiano Pandi Parusip dari Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan dengan NIM 5243131040. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian, prinsip, keunggulan, dan gambar rangkaian motor listrik DOL otomatis. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada pengertian tentang rangkaian DOL otomatis. Rangkaian kendali motor berurutan secara otomatis adalah sebuah sistem pengendalian listrik yang mengatur beberapa motor agar berjalan atau start dan berhenti atau stop secara bergiliran sesuai urutan tertentu tanpa perlu ditekan manual satu persatu. Artinya, motor M1 akan menyala terlebih dahulu, lalu setelah kondisi tertentu tercapai, misalnya waktu tertentu, posisi sensor, atau beban siap, motor M2 menyala. Kemudian disusul motor M3, dan seterusnya. Semua berlangsung otomatis berkat rangkaian kontaktor, relay waktu atau time, dan peralatan kontrol lainnya. 2. Prinsip kerja rangkaian. Yang pertama, tekan tombol start, maka motor 1 atau M1 akan menyala. Penjelasannya, ketika tombol start ditekan, kumparan kontaktor K1 mendapat tegangan. Motor M1 mulai berputar, kontak bantu K1 berubah menjadi menutup atau on dan memberikan arus ke rangkaian berikutnya. Yang kedua, kontak bantu K1 mengaktifkan timer atau T1. Setelah M1 menyala, kontak bantu K1 menghidupkan timer T1. Timer mulai menghitung waktu sesuai setting, misalnya 5 detik. Yang ketiga, time T1 aktif, maka menghidupkan motor kedua atau M2. Ketika waktu timer T1 selesai, kontak T1 menutup, mengaktifkan kontaktor kedua, maka akan menghasilkan motor M2 menyala. Yang keempat, motor 2 menyala, maka mengaktifkan timer atau tanda lanjut. Kontak bantu K2 menyalakan timer T2. Timer T2 menghitung lalu menghidupkan motor berikutnya atau M3. Jika ada, yang kelima, urutan berulang motor selanjutnya. Setiap motor hanya menyala jika motor sebelumnya on, time atau sensor memberikan izin. Yang ketiga, keunggulan rangkaian. Yang pertama, mengurangi campur tangan operator. Penjelasannya, motor dapat menyala sesuai urutan tanpa harus ditekan manual satu persatu, sehingga pekerjaan lebih efisien. Yang kedua, mengurangi risiko kesalahan pengoperasian. Urutan start motor dipastikan selalu benar, sehingga yang pertama, motor tidak bisa menyala terbalik urutannya. Kerusakan akibat salah satu operasi dapat dihindari. Yang ketiga, proses lebih stabil dan teratur. Semua motor bekerja dengan alur yang sama setiap kali, sehingga proses industri menjadi lebih seragam dan mudah dikontrol. Yang keempat, meningkatkan keamanan sistem. Karena urutan yang dikontrol otomatis oleh kontaktor, interlock, dan timer. Pertama, motor tidak bisa menyala bersamaan atau jika tidak diizinkan. Yang kedua, melindungi motor dari arus start besar secara bersamaan. Yang kelima, meningkatkan efisien kerja dan waktu. Operator cukup menekan satu tombol start dan seluruh urutan berjalan otomatis, menghemat waktu dan tenaga. Yang keenam, cocok untuk sistem skala besar pada jalur produksi dengan banyak motor atau konveyor, pompa, dan blower. Sistem ini mempermudah pengaturan, mencegah beban listrik naik tiba-tiba. 7.
memungkinkan integrasi dengan sensor dan PLC. Rangkaian mudah digabungkan dengan sensor posisi, timer, PLC, sehingga lebih efisien untuk mengembangkan otomatisasi industri. Yang ke-8, mudah dirawat dan diperiksa. Karena menggunakan komponen standar seperti kontaktor, timer, relay bantu, maka teknisi mudah melakukan perbaikan dan pengecekan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit rangkaian kontrol start berurutan secara otomatis, yang dimana biasanya rangkaian ini dipasang di konveyor. Dan ini rangkaian kontrol dan simulasinya, teman-teman, bisa disimak. Jadi ketika di start, maka TDR akan bekerja dan menyalakan kontaktor 2. Kita coba stop lagi. Ketika di start, maka kontaktor 1 kerja dan menyalakan TDR, lalu menyalakan kontaktor 2. Jadi itu untuk cara kerjanya, teman-teman. Dan ini berikut cara pasang kabelnya, silakan disimak. Oke, akan saya praktekkan. Timernya saya pasang dulu. Kita coba start, teman-teman, dengan on-kan dulu untuk MCB-nya. Kita start, lalu kontaktornya kerja, TDR kerja, lalu mengerjakan kontaktor 2. Kita stop kembali. Kita setting timernya berapa detik, kita start, lalu kontaktornya bekerja, TDR bekerja, dan kontaktor kedua bekerja. Dan kita stop lagi, teman-teman. Seperti gitu untuk cara kerjanya. Baik, rangkaiannya akan kita start. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kita lihat motornya akan berputar secara berurutan. Lalu kita stop. Ya, kesimpulan dari kendali motor secara berurutan ialah rangkaian kendali motor berurutan secara otomatis bekerja dengan mengatur beberapa motor menyala satu demi satu sesuai urutan yang sudah ditentukan. Proses pengendalian dilakukan menggunakan kontaktor, kontak bantu, dan timer yang memastikan setiap motor hanya aktif setelah motor sebelumnya menyala dan mencapai jeda waktu tertentu. Dengan ini, sistem pengoperasian menjadi lebih teratur, aman, dan efisien karena mencegah motor bekerja bersamaan yang mendapatkan penyebab lonjakan arus atau beban berlebih. Selain itu, rangkaian dapat diberhentikan secara manual melalui tombol stop atau otomatis melalui sensor sesuai kebutuhan aplikasi. Saya ucapkan terima kasih. Baik, rangkaiannya akan kita start.